Oke, sekarang kita akan memasangkan extension atau add-on ya. Jadi kita sebut saja extension HTTPS Everywhere dan Web of Trust. Sebetulnya masih banyak extension lainnya yang cukup baik juga, cukup bagus. Tapi kita akan fokus di dua extension ini karena memang fungsinya sudah cukup mewakili beberapa fitur atau fungsi extension-extension lainnya, terutama terkait dengan keamanan di browser kita. Oke, sekarang kita masuk ke chrome.google.com. Setelah itu kita masuk ke extension, kita klik extension. Lalu di sini kita akan mencari ya extension yang akan kita pasangkan, yaitu HTTPS Everywhere. Oke, kita klik. Oke, di sini kita lihat dulu ya, kita klik dulu extensionnya, kita lihat overview-nya. Jadi fungsinya adalah untuk secara otomatis HTTPS Everywhere ini melakukan switching ya ratusan site ya, atau alamat situs yang tidak secure atau hanya menggunakan protokol HTTP ke protokol HTTPS. Jadi semua site harus di-convert menggunakan protokol HTTPS agar semua informasi yang ditampilkan itu secure, dienkripsi, dan semua informasi yang kita inputkan di web itu juga secure, dienkripsi. Ya, oke, sekarang kita pasangkan add to Chrome. Oke, ada notifikasi ya, add extension. Dia melakukan pengecekan, melakukan pemasangan. Oke, kita tunggu. Oke, sekarang extension sudah terpasang di Google Chrome. Nah, untuk memanage extension ini kita klik simbol atau icon S di pojok kanan atas. Ya, tapi kalau kita klik di luar toolbar di atas ini dia akan hilang. Nah, untuk menampilkan sebaiknya kita pin, ya kita klik icon puzzle extension ini, terus kita klik pin sehingga dia bisa ditampilkan terus di pojok kanan atas di toolbar. Oke, sekarang kita klik. Nah, ada beberapa opsi yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah secara default setelah kita pasangkan dia otomatis on. Ya. Yang kedua, encrypt all set eligible is off. Jadi unencrypted request tidak diizinkan. Ini kalau kita aktifkan. Kalau tidak diaktifkan berarti unencrypted request masih diizinkan. Oke, kita biarkan default. Lalu yang ketiga adalah pilihan untuk menonaktifkan extension ini di site yang kita kunjungi sekarang. Ya, oke, kita lihat. Contohnya seperti ini, kita akan lihat beberapa site yang menggunakan protokol HTTP. Ya, tapi kalau kita lihat untuk site-site yang menggunakan protokol HTTPS, anggaplah misalnya Interpol. Ya, di sini Interpol, ya, dia sudah ada gambar gembok. Jadi artinya dia sudah aman, sudah dikunci, sudah menggunakan mekanisme enkripsi dan protokol HTTPS. Ya, tapi bagaimana ketika kita mengunjungi web yang tidak menggunakan protokol HTTPS? Ya, kita coba kunjungi satu website yang menggunakan hanya protokol HTTP. Ya. Oke, nah ini kalau kita lihat not secure, artinya dia tidak menggunakan mekanisme enkripsi apapun, tidak menggunakan protokol HTTPS. Ya, jadi kita coba aktifkan. Ya. Encrypt all set eligible is off. Jadi kita aktifkan opsi yang kedua ini. Kita lihat. Oke, maka akan muncul ya halaman seperti ini. Jadi extension HTTPS Everywhere ini memberikan informasi bahwa kita sedang berada dalam situs yang tidak menggunakan protokol HTTPS. Ya. Unavailable. Jadi situs ini tidak support HTTPS. Ini juga memungkinkan bahwa attacker memblok versi dari HTTPS-nya. Ya. Oke, ini ada dua pilihan. Kita buka insecure page atau hanya ya kita buka insecure page hanya satu sesi ini saja misalnya. Oke, jadi kalau mau kita open insecure page. Ya.
Jadi kalau open insecure page, secara otomatis HTTPS everywhere ini akan dinonaktifkan di site ini. Oke, kita oke. Nah, HTTPS everywhere-nya dimatikan di site ini sehingga masih bisa ditampilkan. Tapi kalau kita buka Interpol ya masih tetap aktif ya. Oke, yang kedua adalah kita akan memasangkan extension Web of Trust. Oke, kita cari di extension, kita gunakan Web of Trust. Oke, di Web of Trust ini kita klik, kita lihat dulu overview-nya. Ya, kita bisa gunakan Web of Trust ini untuk memproteksi ya kita sebagai pengguna ketika melakukan browsing. Ya, misalnya ada warning nanti, ada peringatan ketika kita mengunjungi situs yang cukup berbahaya, ya ada scam, malware, phishing, dan lain sebagainya. Lalu ada icon reputation di pojok kanan atas atau di bersamaan dengan alamat si websitenya. Ini menampilkan informasi bahwa contohnya di sini kalau dia merah, dia adalah website yang cukup berbahaya. Kalau kuning itu kita harus cukup hati-hati, dan kalau hijau itu berarti aman. Ya. Jadi ada reputation nanti dikalkulasikan dengan algoritma khusus untuk bisa menampilkan reputasi dari website tersebut, apakah aman, apakah tidak, apakah berbahaya, dan testimoni dari pengguna akan menampilkan bahwa website itu memang cukup aman, berbahaya, atau kita harus hati-hati ketika bernavigasi atau membuka website tersebut. Ya, ini cukup banyak fiturnya. Lalu di sini juga kita bisa melakukan mekanisme filtering. Ya, kita bisa gunakan juga fitur parental control ya untuk mencegah beberapa situs yang mengandung konten yang tidak layak untuk anak kecil ditampilkan. Lalu dia juga punya mekanisme real time protection, Google Safe Browsing, dan cukup banyak. Oke, mari sekarang kita lihat fitur-fiturnya ini di Google Chrome kita pasang, add to Chrome, kita add extension. Oke, dia melakukan pengecekan, melakukan instalasi, memang waktunya cukup agak lama. Oke, ini sudah terinstall. Ya, sekarang kita pin lagi, pin sehingga kelihatan di atas. Oke. Jadi Web of Trust ini ada beberapa pilihan konfigurasi untuk proteksinya. Ada light protection, ada default protection, ada high protection. Ya, jadi kalau light protection ini, kalau kita lihat, ya ini cukup sederhana, tidak terlalu protektif. Ya, kalau default protection dia akan melakukan blocking dan mencegah website dengan reputasi yang rendah yang direkomendasikan. Kalau high protection dia bisa melakukan blocking website yang suspicious, ya jadi tidak aman, berpotensi berbahaya, dan memiliki konten yang tidak sesuai untuk anak kecil. Itu akan di block by default. Oke, sekarang kita pilih yang default protection, kita klik agree and continue. Oke, sekarang setelah terpasang, ya setelah kita pilih konfigurasi default, warna Web of Trust ini di pojok kanan atas akan berwarna hijau. Ya, kita akan cek sekarang Web of Trust ini di Google. Ya. Oke, kita lihat di sini, ya Google punya di setiap site, ya alamat site yang kita lihat di sini ada beberapa yang menggunakan Web of Trust extension ini berwarna hijau, artinya dia aman, ya safe, reputasinya 4,7. Ya. Coba kita lihat di oke, kita lihat di situs-situs lainnya, misalnya kita pakai keyword virus, ya. Oke. Virus total, kita pakai malware. Nah, ini semuanya hijau, ya artinya aman. Nah, ini ada yang tidak teridentifikasi, unknown. Ya, sekarang kita lihat di sini, ya
kita klik, ya, kita pilih setting, ya. Jadi di web operasi ini kita pilih setting. Oke, ada warning notification, ya. Jadi warning notification ini menampilkan warning untuk semua website yang punya rating yang tidak cukup baik, ya. Lalu di sini ditampilkan, ya, semuanya. Lalu always show all type of icon next to link, ya. Jadi tampilkan, ya, untuk beberapa website tertentu, ya, selalu ditampilkan indikatornya warnanya merah, kuning atau hijau sehingga kita bisa melihat kondisinya apakah, atau kita bisa menentukan apakah kita akan mengunjungi situs itu jika berbahaya atau tidak, aman atau tidak. Oke. Lalu di sini ada parental control, ini kita bisa aktifkan. Kalau ada konten yang tidak inappropriate, ya, tidak layak untuk dilihat oleh anak kecil, ini bisa diblok, kita aktifkan. Ini membantu sekali untuk para orang tua ketika anak-anaknya sering mengakses internet, ya, ketika mereka akan browsing sesuatu. Lalu, nah ini 18 plus icon, ya, ini diaktifkan juga. Real time protection diaktifkan. Oke. Ini ada beberapa contohnya. Malwarebytes ini kita klik security-nya safe, aman untuk dikunjunginya, reputasinya 4,7. Kita bisa lihat di sini view full scorecard, ya. Nah, scorecard-nya bisa kita lihat testimoni-testimoninya. It's very good and protective antivirus, oke. Author good anti malware software dan sebagainya, ya. Ini contoh-contoh yang beberapa situs yang masih grey, ya, tidak terindikasi warnanya, reputasinya nggak ada, ya. Oke, kita coba praktek untuk yang berikutnya, ya.